Di Journey with Jesus kali ini akan membagikan bagaimana perjalanan bersama Tuhan Yesus melalui kesaksian seorang Kevin Matudin. Kali ini dia akan membagikan bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidupnya, di mana dia pernah hampir diserang dengan kuasa gelap. Gimana ceritanya? Tetap stay here, Youth Journey with Jesus, masa muda menjadi saksi Kristus. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Youth Journey with Jesus, perjalanan masa muda bersama Yesus. Saat ini saya mau sharingkan atau saya mau bagikan tentang pengalaman saya dengan Tuhan yang saat itu saya sedang di posisi di tempat atau di rumah teman saya. Oke, saya akan cerita dari awalnya. Nah, jadi ketika saya hari itu adalah hari Kamis, kalau nggak salah hari Kamis atau kira-kira hari Kamis. Saat itu saya buat satu doa bersama secara online, dan ketika saya buatnya di rumah teman saya. Nah, kebetulan juga hari itu saya memang mau pergi ke rumah teman saya untuk saya buat satu doa bersama secara online. Nah, di saat saya buat satu doa bersama di rumah dia, saya sampai di rumah dia, saya sampai kira-kira jam 5-an lah. Habis itu ketika saya sampai ke rumah dia, saya belum langsung satu doa bersama, karena jam satu doa bersama itu jam, kalau nggak salah waktu itu tuh jam 6:45 kalau nggak salah. Nah, ketika saya satu doa bersama di situ, saya ngalami sesuatu guys. Jadi secara singkatnya aja, teman saya ini pernah tergabung dengan sesuatu, dengan pernah tergabung dengan antikris. Yes, benar. Dia pernah tergabung di situ, tapi puji Tuhan saat ini dia sudah dimenangkan oleh Tuhan dan dia sudah bertobat. Nah, ketika saya pergi ke situ, kebetulan juga di saat itu dia beberapa hari lalu dia baru pelepasan. Dia baru melepaskan semuanya, memang benar-benar lepas gitu. Nah, ketika saya pergi ke rumah dia, saya satu doa bersama di rumah dia, saya ngalami sesuatu yang agak aneh ya. Jadi ketika saya satu doa bersama nih, kan saya di ruang tamu, dan ruang tamu itu berdekatan dengan dapurnya, dan juga dapur itu kelihatan dari ekor mata saya. Ketika saya lihat di dapur itu, saya nggak lihat sih secara fisik hadir, tapi saya kayak merasa sesuatu, kayak ada orang deh. Padahal di saat itu, tau gak sih, dia itu ada keluar, nggak ada siapa-siapa di rumah dia, cuma saya, dan saya saat itu sedang satu doa bersama. Nah, ketika saya satu doa bersama di situ, itu udah nih, saya mulai saya menyembah, saya main gitar nyembah, tapi saya merasakan sesuatu atmosfer yang begitu nggak mencekam sekali, tapi begitu yang sangat nggak nyaman buat saya. Dan tapi saya fokus aja, saya fokus, dan ketika saya terus fokus, seperti saya melihat sebuah bayangan, dan saya melihat sebuah sosok, sesuatu yang di dapur dia. Tapi saya nggak terlalu fokus ke situ, karena saya satu doa bersama aja, saya nyembah Tuhan, saya sampaikan firman, saya berkhotbah, dan saya lakukan untuk ibadah aja di saat itu. Nah, ketika after ibadah itu selesai dan dia sudah datang, tapi sebelum after ibadah juga dia sudah datang ke rumah, dengan ada beberapa orang datang ke rumah, tapi sementara ibadah, dan akhirnya ibadah telah selesai. Dan setelah itu kami berkumpul lah di dapur, atau yang saya lihat, atau saya merasa di situ kayak ada orang gitu. Dan ketika saya ke situ, saya nggak merasa apa-apa, sudah kayak udah aja gitu, karena mungkin ya rame, ada banyak orang. Dan ketika saya di situ, saya dengan teman saya juga yang saya ceritakan tadi, kami cerita-cerita biasa-biasa, tapi mereka bilang ada satu orang teman yang berapa hari nginap ke rumahnya dia, dan dia bilang dia melihat dia selalu melihat sesuatu sosok begitu. Saya juga nggak terlalu paham dan ngerti, dan dia ceritakan dan sebagainya. Oh ya, saya cuma oke.
Di saat itu saya nggak cerita bahwa saya melihat gitu, dan nggak tunggu berapa hari kemudian baru saya ceritakan. Tapi saat itu kami, ngobrol aja asik dengan teman saya, pokoknya main gitar lah dan sebagainya. Nah itu sudah setelah, satu udah bersama ya, kami mulai, apa ya, sharing-sharing atau berbicara dengan, teman-teman saya yang lain. Nah, ketika saya berbicara menjelang waktu semakin malam, semakin, kira-kira itu jam-jam 10, sudah jam 11, dan kebetulan juga saya tidur di rumah teman saya karena udah malam sekali. Jadi saya memutuskan untuk saya tidur aja di rumahnya dia. Nah, ketika kira-kira jam 11 atau jam 12 malam, saya udah lupa juga, tapi mungkin itu udah jam 12 lewat kayaknya. Nah, saya tidur, tapi sebelum tidur saya ajak, "Ayo kita bagaimana kita saat teduh," gitu, "saat teduh, ayo kita saat teduh." "Oh, ayo ayo kita saat teduh." Jadi kita saat teduh. Nah, di saat itu kami cuma bertiga, karena teman yang lain udah pulang. Kami bertiga, saya dan teman saya yang satu nginap di rumah teman saya yang saya ceritakan tadi. Kami nginaplah di rumah dia, kami akan pulang pagi. Kalau saya sih pulangnya pagi. Nah, ketika saya nginap di rumah teman saya, kita saat teduh dulu, dan ada sesuatu terjadi di saat kami itu saat teduh sama-sama. Kami main gitar, nyembah Tuhan, dan, di saat itu saya secara pribadi, merasakan dan mengalami sesuatu hal yang, apa ya, yang sangat jarang untuk saya alami hal itu. Itu, ketika saya nyembah Tuhan, saya nyembah, dan saya seperti merasa kok kayak ada orang yang dari depan rumahnya, pergi ke kami ke belakang, dan kayak, atmosfernya tuh berbeda, dan atmosfernya tuh sangat wow, sangat mencekam gitu. Tapi di situ saya nyembah aja, saya nyembah Tuhan, saya nggak fokus dengan hal itu. Dan singkat cerita, dan seketika, saya merasakan bahwa ada bayangan hitam yang ke saya tuh kayak cepat sekali di bayangan itu, dan bayangan itu tuh seperti mau mencekam ataupun mau, apa ya, mau memukul saya. Tapi saya tidak melihat itu bahwa sosok orang, karena itu cuma bayangan, kayak tahulah asap-asap hitam gitu. Nah, saya cuma melihatnya seperti itu. Nah, ketika saya, nyembah Tuhan dan saya merasakan itu, ada apa ya, perbuatan Tuhan yang luar biasa terjadi di saat itu. Saat teman saya nyembah, saya yang alami itu, saya melihat, apa ya, bukan melihat dan saya merasakan, tapi ketika saya buka mata sedikit, saya melihat secara mata jasmani, sosok itu. Dan ketika saya melihat dan sosok itu sudah mau kayak memukul atau kayak mau dekati saya, seketika ada cahaya putih yang sangat bersinar sekali, dan dia itu terlempar atau dia terpental jauh. Dan di saat itu ketika cahaya itu timbul, saya fokus lagi untuk menyembah Tuhan, karena, kayak nggak keteriak atau saya nggak gimana, tapi seketika aja cahaya itu timbul, seketika langsung boom, langsung kelempar, sosok itu. Dan, puji Tuhan, kami selesai satu teduh bersama, kami sama-sama satu teduh selesai sudah. Dan setelah itu, saya tidak ceritakan langsung karena udah malam, kami udah capek, kami udah mau tidur. Jadi, menurut saya, nanti berikut aja saya ceritakan, entah paginya atau kapanpun yang saya bisa ingat, kalau saya ingat hal itu. Nah, ketika kami sudah tidur, teman saya cerita seperti ini, eee, banyak sekali ada sosok yang nggak bisa masuk di rumah ini, karena seperti ada penjagaan seperti malaikat Tuhan menjaga, rumah ini, yang seketika mereka nggak bisa masuk. Dan ternyata yang saya lihat itu adalah benar. Maksudnya kayak memang ada sosok yang kayak mau menjahati kami, dan dia tidak bisa masuk di rumah itu karena ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sekeliling rumah itu. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, yang inti dari cerita saya adalah ketika sebuah cahaya itu timbul, dan lebih dari sekedar cahaya itu adalah ketika saya menyembah Tuhan, saya memutuskan untuk satu teduh bersama-sama dengan teman saya. Di saat ada sesuatu yang aneh nggak aneh kami memutuskan untuk satu teduh bersama-sama, dan tanpa disangka bahwa ternyata ada sosok yang, sebenarnya mau menjahati kami. Mungkin kalau saya nggak ajak teman saya saat teduh saat itu, mungkin,
saya nggak tahu ke depannya terjadi gimana, tapi di saat itu saya terdorong aja, gimana kita saat teduh gitu. Karena, saya juga, seperti mau ajak teman saya untuk, "Ayo saat teduh yuk sama-sama," dan kami saat teduh sama-sama. And ketika kejadian itu kami tidur, teman saya juga, nggak bisa telinganya nggak bisa telinganya seperti diteriak-teriakin dan kami memutuskan untuk tidur. Dan berjalannya waktu, saat itu ketika saat teduh bersama-sama itu selesai, suasana menjadi teduh, menjadi tenang dari yang sebelumnya sangat sangat antara atmosfer, antara atmosfer sorga dengan atmosfer kejahatan ini kayak mereka saling saling kayak saling satu atmosfer sorga pastinya menjagai anak-anak Tuhan, dan satu atmosfer dari kuasa jahat ini seperti menyerang anak Tuhan. Dan ya kita tahu bersama bahwa pasti malaikat yang menang, pasti Tuhan yang menang berperang ganti kita. Karena itu ada firman berkata, "Duduklah di samping kananku, sebelah kananku, maka aku akan menjadikan musuhmu tumpuan kakiku." Nah, artinya teman-teman apa? Jadi kuncinya adalah tetaplah bangun hubungan kalian dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depannya gimana. Kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Apakah ke depannya kita akan mengalami sesuatu hal, mungkin musibah, atau kita alami kejahatan dari seseorang atau dari kuasa-kuasa jahat seperti itu, kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang bisa menjaga kita hanya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa percaya dan yakin bahwa Tuhan menjaga kita? Dengan cara kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena ketika kita saat teduh, tahu nggak sih, saat teduh pribadi itu membantu atau mengcover kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat kita butuh pertolongan, di saat kita nggak sanggup dan kita nggak mampu, kita saat teduh pribadi, kita berdoa, kita baca Alkitab, dan kita akan dapatkan kekuatan baru gitu. Jadi, dan itulah Journey with Jesus, perjalanan masa muda saya bersama dengan Tuhan yang saya masih ingat sampai saat ini, dengan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Satu rema yang saya dapatkan, satu satu pesan yang luar biasa yang Tuhan berikan di saat itu adalah bahwa jangan pernah takut. Ketika kita terus dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita. Sekalipun sesuatu yang tidak bisa kita perkirakan akan terjadi pun, Tuhan akan tetap cover kita dan Tuhan tetap akan menjaga kita. So teman-teman, jadi siapapun kalian, apapun yang kalian hadapi saat ini, tetaplah pegang tangan Tuhan, tetaplah bangun hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan menjaga hidup kita selalu hari demi hari. So, saya selesai, dan sampai bertemu di Journey with Jesus, perjalanan masa muda bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pastikan juga kalian juga mempunyai perjalanan di umur berapapun kalian saat ini bersama dengan Tuhan Yesus, dan bagikan perjalanan kalian itu kepada seseorang, kepada siapapun, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. See you di Journey with Jesus berikutnya. God bless you. Youth Journey with Jesus, masa muda menjadi saksi Kristus.